وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Dan kami memungkinkan Bani Israel itu, kata Allah, untuk melintasi laut. Wazna fi Bani Israel al-bahr. Kami memungkinkan Bani Israel itu untuk menyeberangi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas. Ketika Fir'aun telah sampai tenggelam, ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian Allah menyambut ucapan Firaun ini dengan berfirman, apakah kamu baru percaya pada sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pada Yunus 92-nya Allah menyampaikan, hari ini kami selamatkan badanmu. Kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Jadi kisah tentang ditemukannya jasad Fir'aun itu sudah Allah sampaikan di dalam surat Yunus 90 sampai 92. Nah, surat Yunus ini kan turunnya kan di kota Madinah, di zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah sedang menceritakan suatu kejadian ketika Fir'aun sedang berkuasa, yang sedang berperang melawan Musa. Kapan kejadiannya? Menurut sejarawan, Fir'aun itu berkuasa, Raja Ramses bapaknya itu pada tahun kurang lebih 1228 sampai 1289 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Gitu. Padahal Rasulullah itu kan dia kajian Nabi kurang lebih sekitar tahun 620-an Masehi. Ditambah dengan 1200-an sebelum Masehi. Berarti Allah sedang bercerita kejadian 1800 tahun yang dulu. Allah cerita bahwa ditemukan jasad seorang yang ditenggelamkan dalam laut. Coba kita bayangkan, ketika orang-orang mendengar surat yang dibacakan, apa respon mereka? Pada saat tidak ada teknologi, tidak ada kecanggihan alat, tapi Allah sedang menceritakan akan ditemukan seorang jasad manusia. Mungkin waktu itu orang bilang ini mustahil, tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada tahun 1896, seorang purbakalawan yang bernama Loret itu menemukan mumi, ya kan? Itu di makamnya raja-raja di Wadi Al-Muluk, di makamnya lembah raja-raja, menemukan seorang jasad pada tahun 1896. 10 tahun kemudian, tahun 1907, seorang arkeolog coba meneliti, dapat izin untuk meneliti siapa mumi ini. Pada tahun 1907, dia dapat izin untuk membuka penutup jasad itu. Ternyata dia kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata jasadnya masih utuh. Ya kan? Tahun 1907. Pada tahun 1975, seorang arkeolog dari Prancis bernama Maurice Busaili mendapat izin untuk meneliti lebih lanjut siapa jasad ini. Kagetlah mereka pada tahun 1975 ketika mereka memutuskan ini adalah jasad Fir'aun yang tenggelam pada 1800 tahun yang lalu.
Ditandai dengan apa? Ditandai dengan sisa-sisa garam masih menempel di badannya. Apa kesimpulannya? Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Allah tidak pernah berbohong. Apa yang Allah sampaikan pasti terjadi. Hatta itu butuh 2000 tahun yang ke depan. Ini maknanya. Lalu yang kedua, kawan-kawan sekalian, kita ingat dengan peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang ketika Abu Sufyan membawa 10.000 pasukan akan menghadapi 3.000 kaum muslimin. Waktu itu singkat cerita, Rasulullah mengajak para sahabat untuk memikirkan rencana menghadapi Abu Sufyan yang jumlah tentaranya banyak. Singkatnya, lalu mereka membuat parit, membuat selokan. Ketika parit itu dibuat, mereka membuat parit yang lebarnya itu 4,62 meter. Kenapa 4,2 meter? Dengan harapan agar kuda tidak bisa menyeberang. Ketika kuda melompat tidak bisa melompat dari satu sisi ke sisi berikutnya, maka dibuatlah parit yang lebarnya 4,62 meter. Dalam paritnya, agar ketika orang terjun ke bawah tidak bisa naik ke atas, dibuatlah 3,2 meter. Yang panjang paritnya agar mampu melindungi kota Madinah dibuat sepanjang 5.544 meter, hampir 6 kilo. Dikerjakan hanya dalam waktu 6 hari. Ketika menghadapi parit itu, sahabat menemukan batu besar yang tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya apa? Sahabat meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah Rasul, karena batu ini sahabat bahaya. Kalau batu ini masih bercokol di sini, maka lewat batu ini kuda bisa menyeberang. Lewat batu ini nanti pasukan musuh, pasukan Abu Sufyan bisa menyeberang. Berbahaya. Tidak ada pilihan lain. Batu ini harus dipecahkan. Apa yang terjadi? Ketika Rasul memukulkan leming kepada batu ini, keluarlah cahaya. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Rasul berkata, aku telah melihat Allah memberikan kota Roma utuh. Dipukul lagi kedua, keluarlah cahaya. Rasul berkata, Allahu Akbar, aku telah melihat kota Persia. Dipukul lagi Rasul ketiga, keluar lagi cahaya. Rasul bilang, Allah menunjukkanku kota Son'a, kota Yaman. Maka Rasul kemudian menyampaikan hadisnya bahwa lataftahanal Konstantinia, sungguh kota Konstantinopel akan kalian taklukkan. Fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jaiz zalikal jaiz. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang mampu menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Rasul ngomong ketika perang Khandaq itu pada tahun kurang lebih 650-an Masehi. Tapi kapan Konstantinopel ditaklukkan? Sahabat nanya ke Rasul, ya Rasul, kota mana akan ditaklukkan pertama kali ya Rasul? Madinatu Herakla tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Nanti kota Konstantinopel akan kalian taklukkan pertama kali, lalu kalian akan melakukan kota Roma. Dari Rasul ngomong itu, berapa tahun kemudian kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih? Pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya mampu menaklukkan Konstantinopel. Berapa jaraknya? Kurang lebih 826 tahun. Kemudian janji Rasulullah terbukti. Maka ketika gerbang Konstantinopel itu terbuka, maka berdirilah Muhammad Al-Fatih dan kudanya. Dia teriak di atas pasukannya. Apa yang dia sampaikan? Hari ini kota Konstantinopel sudah kita taklukkan. Berarti Rasulullah, Rasul kita tidak pernah bohong. Karena janji Rasul terbukti setelah 826 tahun kemudian. Begitulah Islam. Bahwa Allah dan Rasulnya kalau sudah menjanjikan sesuatu tidak pernah berbohong, pasti terjadi. Pun demikian ketika Rasul mengatakan tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, nanti di akhir zaman akan kembali tegak kekhilafan seperti zaman kenabian. Ini janji Allah dan Rasul, dimuat dalam banyak hadis. Maka butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini ini. Bagi orang beriman, tidak ada kata lain. Ketika Allah dan Rasul sudah menjanjikan sesuatu, pasti terjadi. Ada ataupun tidak ada kita, khilafah pasti tegak, karena dia adalah wa'dullah, janji Allah. Berdakwah ataupun tidak kita, khilafah pasti tegak, karena adalah janji Rasulullah. Berjuang ataupun tidak kita berjuang, khilafah pasti tegak, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika khilafah yang sudah Allah janjikan itu pasti tegak, di mana posisi kita?
Apakah sebagai pejuang? Apakah sebagai penonton? Apakah sebagai komentator? Tidak ada pilihan lain. Kalau kita ikut perjuangan Al-Fatih ketika mendengar hadis Rasulullah SAW, lataf tahanal Konstantinia, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jais zalikal jais. Sungguh kota Konstantinopel akan kalian taklukkan. Sebaik-baik pasukan adalah yang mampu melakukan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima perang adalah yang mampu melakukan Konstantinopel. Maka mendengar hadis ini, dia yakin sekali dengan janji Allah SWT. Maka dalam surat Al-Baqarah di bagian awal Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu. Ini adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri orang bertakwa adalah percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang belum terjadi, belum gaib. Orang beriman yakin dengan yang gaib, yakin dengan janji Allah SWT.